Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Bandar Lampung Kostiana kembali menggelar sosialisasi peraturan daerah ke masyarakat Sukabumi. Sosper yang diangkat kali ini mengenai pembangunan ketahanan keluarga dengan menghadirkan narasumber pegiat anak Tony Fisher dan LSM Damar Seli. Dalam pemaparannya, Sekretaris Komisi 4 DPRD Lampung ini menjelaskan begitu pentingnya perda ini jika sampai ke masyarakat. Sebab menurutnya, di tengah pandemi COVID-19 banyak persoalan yang terjadi di tiap-tiap keluarga, terutama efek domino dari perekonomian. Saat ini, hari ini kita sosialisasi tentang pembangunan tentang keluarga. Nah, keluarga itu kan harusnya memang harmonis ya, harus harmonis dan harus bahagia, satu keluarga. Jadi pemicu mungkin kalau saat ini ya mungkin karena suasana pandemi, keadaan ekonomi yang lemah, nah mungkin itulah pemicu utama saat ini. Ekonomi. Ya. Nah, untuk mensiasati itu pun apa sih dorongan yang sudah kita lakukan dari legislatif maupun Pemprov gitu Bun? Untuk pemulihan ekonomi yang baik. Nah, saat ini kemarin kita memang dalam keadaan seperti ini, kemarin kita mengalami lockdown ya beberapa saat, tapi itu semua harus kita ubah dan harus kita mulai untuk bergerak lagi dan harus kita mulai lagi untuk berusaha bergerak menuju era yang baru dengan keadaan pandemi saat ini. Jadi dengan tidak lagi untuk tidak bekerja dan semua harus kita mulai untuk bergerak lagi, untuk mulai bekerja lagi dan mulai usaha kita semua agar pemulihan ekonomi kita berjalan baik. Dan ini dorongan dari pemerintah kita Provinsi Lampung sih, kemarin kita sudah mulai menggerakkan usaha-usaha, pengusaha-pengusaha, bina usaha untuk lagi berproduktif lagi dan mulai itu. Dan kami selalu mendorong dengan kegiatan kemarin yang bukan UKM. Yang edukasi edukasi untuk pengusaha. Ya, itu salah satunya. Dan kita juga sekarang, maka tadi saya katakan di kita ini sekarang sudah menggerakkan pelaku usaha UMKM dan itu terus kita edukasi. Sedikit ada pembahasan kemarin untuk menaikkan anggaran 100% untuk akan datang. Insya Allah, apalagi dengan keadaan ini, dan itu sangat didorong oleh kebijakan kita sama-sama, eksekutif dan legislatif, agar pelaku usaha ini hidup kembali. Sementara itu, Ketua LSM Damar Seli mengatakan bahwa perda ini nantinya sebagai pedoman dalam keluarga di mana masih tak sedikit adanya diskriminasi antara suami dan istri, misalnya beban mencari nafkah dan mengurus anak. Menurut Seli, perda ini mengamanatkan masyarakat karena ini bisa dibentuk simpul di komunitas dalam membuat hotline jika ada tindak kekerasan dalam keluarga atau lingkungan dari keluarga. Diterapkan oleh masyarakat gitu. Iya, sebenarnya tujuan pelaksanaan kegiatan ini Ibu Kostiana ingin memberikan pendidikan ke masyarakat bahwa salah satu produk hukum yang sudah lahir di Provinsi Lampung ini kan Perda 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga. Nah, yang paling penting mandat dari Perda ini mengatur bahwa pemerintah daerah itu mulai dari provinsi, kabupaten, kemudian juga sampai dengan level desa, kemudian juga ada masyarakat, keluarga dan dunia usaha, ini harus bersinergi gitu, harus saling berkoordinasi, merumuskan bahkan mengembangkan satu inovasi agar kesejahteraan masyarakat dalam membangun satu keluarga yang tangguh, utuh, harmonis, sejahtera itu bisa terwujud gitu. Karena selama ini kan ketahanan keluarga ini hanya masih ya keluarga itu saja gitu yang memperjuangkan. Nah, tapi sekarang ini pemerintah daerah tidak hanya sendiri menggandeng dunia usaha, bahkan ini didorong desa untuk membuat satu model gitu, kayak semacam membuat satu model ketahanan keluarga itu yang bisa dikembangkan sehingga
ada satu model-model yang bisa dikembangkan untuk menjamin kesejahteraan warganya. Kayak tadi misalnya di dalam satu kegiatan ini dimunculkan pandemi ini kan juga berdampak persoalan ekonomi di keluarga gitu. Nah harapannya dengan situasi saat ini ada satu pola-pola yang bisa tertemukan sehingga persoalan terkait ekonomi ini bisa terselesaikan. Tadi Ibu Kostiana menyampaikan baiknya juga membangun kelompok ekonomi perempuan. Jadi membangun UMKM itu justru dari kelompok-kelompok kecil dulu di tingkat kelurahan. Sehingga di situ bisa mengenali apa potensi yang ada, kemudian juga bisa bersama merumuskan satu program sehingga nanti itu bisa terkoneksi dengan dunia usaha maupun dengan pemerintah daerah. Sehingga satu persoalan terkait ekonomi itu tadi bisa terselesaikan, itu satu contohnya. Tapi yang paling dirasa tadi oleh Pak Chandra adalah misalnya ini satu kebermajuan di mana pemerintahan daerah dalam hal ini legislatif ini mulai memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini banyak sesungguhnya regulasi yang sudah dikeluarkan, tapi selama ini kan hanya kelompok-kelompok orang tertentu yang memahami ini, bahkan implementasinya juga masih jauh gitu. Nah hari ini juga sesungguhnya selain memberikan pendidikan ini juga salah satu bentuk ya masyarakat juga dihimbau untuk ya kontrol dong gitu seperti apa implementasi pelaksanaan kegiatan ini, berikan masukan dan mari berpartisipasi bersama, itu sih sebenarnya. Hasil secara data kemarin kita ukur dengan seluruh unit BPA di tingkatan Polres segala macam, memang kecenderungannya meningkat. Bahkan sudah ada hampir 420-an share dari kepolisian, KPH, memang meningkat banget. Tapi kebanyakan karena kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang ratingnya lebih banyak daripada yang lain. Yang kedua ada kasus yang tertinggi lagi, itu naik lagi ratingnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak. Itu juga sekarang naik juga jumlahnya, yang malah bikin terkejut gitu. Apalagi kita sekarang kemarin di Bandar Lampung juga angkanya sudah mulai itu, karena share juga dari BPS juga ada kecenderungan itu. Nah jadi yang kekhawatiran kita justru angka kekerasan seksual terhadap anaknya ini yang jadi kenapa jadi pertanyaannya ada apa? Mungkin saja seperti kata Ibu Kostiana tadi, ada fakta persoalan ekonomi di suasana pandemi ini. Mungkin karena sudah ini abai pengawasan, sudah itu ayah dan ibu juga sudah cenderung untuk bagaimana mikirin makannya sehingga lupa mengasuh anak itu